Bang Yos ditanggapi pernyataan dari Prabowo Subianto kalau anak buah basa-basan, pemimpin juga harus basa-basan. Kalau panas-panasan, pemimpin juga harus panas-panasan. Iya, ya itulah pemimpin seperti itu ya. Pemimpin itu jangan pernah meninggalkan anak buah ya saat kondisi itu nggak enak lah gitu kan. Itu kan pasti dalam pertempuran juga seperti itu kan. Makanya kalau dalam bahasa Jawa itu tiji tibeh gitu kan. Kalau mati siji mati kabeh. Nah, sekarang kehujanan satu kehujanan semua termasuk walaupun dia seorang presiden kan gitu. Saya itu pesan dan contoh yang baik gitu kan. Artinya para menteri itu kan kalau kembali ke kementeriannya kan dia pemimpin dia kan. Punya anak buah juga nggak sedikit kan. Nah kira-kira dicontohkannya seperti itu gitu. Ya jangan upacara anak buahnya hujan-hujanan dia pakai payung sendiri itu kan nggak elok dilihat. Ini contoh yang sederhana aja bisa kita jabarkan atau kita bisa contohkan yang lebih luas lagi kan. Gitu. Bang Yos selama mengenal Presiden Prabowo Subianto ini sosoknya seperti apa? Kalau kita lihat kan setelah pelantikan langsung penggemblengan dilakukan, artinya pekerja keras, kerja cepat begitu. Kalau Bang Yos melihatnya mengenalnya seperti apa? Iya, seorang pemimpin itu gini ya. Mari kita baca track record ya. Saya menilai bahwa Prabowo Subianto itu sosok pemimpin yang punya sukses story. Ya, saya kan bersama-sama di Kopassus, di Kostrad, bareng sama dia kan. Kalau saya Kopassus, Kopassus gitu kan. Kalau Pak Prabowo ini Kopassus, Kostrad gitu kan. Nah, jadi saya amati terus pada saat misalnya jadi mayor ya dipromosikan menjadi Komandan Batalion 328 Kostrad. Itu batalion terbaik seluruh Indonesia, Batalion 328 ya. Nah, saya Wadanjen Kopassus, lalu kita kembalikan lagi ke Kopassus dari Kostrad ya, menangani Pusdik Passus di Batu Jajar. Pusdik yang keadaannya kayak gitu, itu bisa disulap menjadi pusdik yang sangat membanggakan kita. Dari fasilitasnya, dulu makannya daging segini, begitu dia dan pusdik dagingnya segini. Duit dari mana? Dipastikan dia membiayai sendiri, gitu ya. Lalu menjadi Danjen Kopassus. Itu pasukan elit kita Kopassus, termasuk pasukan elit nomor 3 yang disegani di dunia, gitu, di dunia, ya. Nah, sekarang saat beliau, tak ingat lagi ya, memimpin organisasi kemasyarakatan, pencaksilat misalnya. Kan penyumbang emas terbesar, medali emas terbanyak kan pencaksilat pada SEA Games, ya. Terus saya tandain lagi waktu di pertempuran ya, saya nggak pernah ya satu tim atau karena kita berbeda angkatan jauh ya, aku dengan dia ya. Tapi saya monitor dari anak buahnya, dia pemberani, dia termasuk perwira yang sangat berani di medan pertempuran. Lalu pada saat misi penyelamatan Sandra di Papua kan juga sukses juga, gitu. Jadi yang saya baca itu beliau ini saat memimpin organisasi apapun itu selalu ingin menjadi sukses terbaik gitu. Nah, saat kepilih jadi presiden kan ada kata-katanya akan menjadikan Indonesia itu macan Asia gitu ya. Nah oke lah, dengan track record dia seperti itu tadi ya, dan kehendak dia yang amat kuat di hatinya itu untuk mensukseskan misi itu. Nah dengan kondisi yang dihadapi sekarang yang katakan ya tidak baik-baik amat lah ya, menjadi macan Asia Tenggara pun sudah oke menurut saya selama 5 tahun ini kan gitu kan. Nah oleh karena itu dengan karakter yang dia miliki itu sepatutnya kita optimis gitu ya dengan pemimpin kita yang baru ini. Namun Andro ya dan Sera ya, pemimpin itu kan bukan bekerja sendiri. Apapun tingkatannya ya, termasuk juga memimpin negara kan. Sehebatnya pemimpin, sehebatnya panglima perang atau komandan pasukan, kalau anak buahnya tidak bekerja maksimal ya tentu juga gagal misi itu gitu. Nah oleh karena itu kita sangat berharap ya tim Kabinet Merah Putih ini benar-benar
seperti juga di dalam prinsip-prinsip orang menaruh orang dalam organisasi apapun itu kan ada prinsip dasarnya Andrew, yaitu the right man on the right place kan gitu kan. Kita tentu berharap atau saya sendiri berasumsi yang sudah dipilih oleh Presiden Prabowo itu adalah orang-orang the right man memang kan. Dia memang kompeten di bidang masing-masing yang akan dia pimpin, apakah itu kementerian, apakah itu lembaga. Asumsi kita seperti itu. Oleh karena itu, yuk kita lihat, ya paling tidak 6 bulan pemerintahan berjalan bisa kita lihat apakah itu. Dan dengan karakter beliau yang dia miliki, aku amat yakin beliau tidak akan segan-segan untuk mencopot orang yang memang ternyata nggak kompeten. Jadi kalau ada yang kinerjanya nggak sesuai, bahkan mungkin terjerat kasus, itu tidak tedeng aling-aling. Dari pengalaman saya dia memimpin, saya kira gitu. Untuk menyelamatkan misi dan organisasi yang dipimpin kan negara sekarang. Gitu. Sebaliknya orang yang dianggap kinerjanya baik, ya dia akan pakai terus kan. Contohnya ya Mayor tadi itu kan. Mayor itu mungkin beliau kan memuaskan kerjanya sehingga dibawa terus sampai ke kabinet juga. Gitu. Ya tentu bagaimana orang kompeten apa tidak kan ya mari kita nilai bersama-sama. Saya rasa di alam demokrasi ini kita rakyat kita ini yang di luar kan boleh juga akan memberikan masukan. Menteri ini bagus, menteri ini karena Andrew waktu terus berjalan. Waktu beliau targetnya 5 tahun kan, ya syukur nanti bisa 2 periode kan, tapi paling tidak kan 5 tahun Indonesia ini harus menjadi macan Asia Tenggara itu yang saya katakan tadi harapannya kan gitu. Jadi banyak hal-hal yang harus itulah maka digembleng di Magelang untuk membangun kekompakan tim, loyalitas gitu kan, kerjasama satu dengan yang lain, menerima kondisi seperti apapun, ya keterbatasan apapun, fasilitas apapun, tidak mengurangi etos kerja dan semangat mereka. Itu menjadi bagian penting untuk dibina dengan baik. Jadi mudah-mudahan walaupun waktu mungkin hanya 3 hari, tetapi pengembangan di Magelang ini bisa menghasilkan satu hasil yang maksimal lah gitu bagi Kabinet Merah Putih itu. Iya, Bang Yos begini, ketika pembekalan sudah diberikan, artinya kalau tadi ada konsekuensinya jika memang kalau para pembantu presiden ini tidak bekerja dengan baik, ada konsekuensinya. Tapi kalau dari Bang Yos sendiri melihat evaluasi berkala akan dilakukan oleh Presiden Prabowo? Ya pasti itulah. Dia kan bukan kemarin sore memimpin organisasi kan yang seperti saya ceritakan tadi. Sampai dia pangkat jenderal ini kan sudah tahap-tahap operasi itulah memang di Akademi Militer ya lulusan militer kita ini kan itu memang disebut perwira jabatan sekolah di Akmil itu. Maksudnya perwira jabatan itu apa? Ya jangan salah di Akmil itu bukan diajarkan 100% hanya 50% militernya. 50% pengetahuan umum sehingga diharapkan seluruh Akmil itu bisa menjabat jabatan apa saja. Gitu maka disebut perwira jabatan gitu ya. Nah oleh karena itu dengan cerita saya tadi yang saya lihat ya gitu kita kan menilai orang ini pemimpin kita dari perspektif yang positif ya. Negatifnya apa ada Bang kalau Anda tanya gitu ya pasti ada lah, aku juga banyak kurang semua orang kan. Tetapi dengan karakter yang saya ceritakan tadi menurut saya sepatutnya kita optimis gitu. Tetapi sekali lagi saya lihat apapun pemimpin itu sangat tergantung juga pada anak buahnya. Dan ini Kabinet Merah Putih itu tadi. Bang Yos yang betul-betul kenal dengan Presiden Prabowo Subianto, mungkin ada pesan secara langsung yang ingin Bang Yos sampaikan kepada Presiden Prabowo di masa kepemimpinannya saat ini, Bang Yos? Wah, ada harapan, ada pesan. Ini tugas berat ini aku itu siapa masa menasihati Presiden. Ya aku hanya sebagai senior aja ya, sebagai senior yang pengalamannya juga terbatas lah gitu kan. Ya saya mengharap ya Presiden Prabowo ini kembali ke jati dirinya gitu. Aku amat yakin kalau karakter dia yang asli dia terapkan dalam pemimpinan itu Indonesia ini akan sukses. Macan Asia bukan barang aneh satu saatnya nanti gitu ya. Artinya karakter dia itu sudah tegas gitu. Tegas bukan militeristik loh, jangan keliru ya orang tegas itu dia tipe yang tegas gitu. Dulu memang karakteristik ya. Dan dia punya perjalanan itu dia punya sukses story dia. Sekarang tadi aku belum cerita mimpin Gerindra aja misalnya.
2 atau 3 kali aku nggak ingat ikut pemilu, sekarang sudah ranking ketiga kan. Hampir menyamai partai-partai yang sudah tua sekali kan, PDIP dengan Golkar itu kan. Artinya ya dia mimpin negara pasti punya ambisi yang amat kuat. Ambisi itu bukan negatif ya, kalau ambisius negatif, ambisi yang kuat ya untuk bisa mensukseskan misi dia. Itu sudah kelihatan penampilan dia selama ini, dan mudah-mudahan juga yang terakhir sekali Presiden Prabowo jaga kesehatan. Baik, terima kasih Bang Yos sudah berbagi bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih kehadirannya Bang Yos. Ya, assalamualaikum. Sehat terus Bang Yos. Sehat-sehat Ya, Bang siap, Yos, terima terima kasih. kasih.